Halo, selamat siang Metro Friends. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. Kami di sini saya dengan Sasha sebagai host acara IG Live hari ini, hari Minggu di siang ini untuk membicarakan persalinan nyaman di Rumah Sakit MMC dengan mengenal teknik ERAS. Bersama saya sudah ada Dr. Arif Ghazali, spesialis obstetrik ginekologi. Apa kabar, Dok? Terima kasih Dr. Sasha. Oh. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dr. Arif Ghazali, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Kuningan, Jakarta. Baik, gimana Dr. Arif, sehat-sehat? Alhamdulillah, baik, sehat Dr. Sasha. Gimana Dr. Sasha, sehat? Alhamdulillah. Okay. Dr. Arif, sebelum mulai, saya mau mengucapkan terima kasih nih kepada Metro Friends karena pagi tadi kita sudah mengadakan acara launching virtual PolyOpGene kita yang baru. Oh iya, betul. Benar. Welcome to our new PolyOpGene. Alhamdulillah kita improvement bagus sekali ya, Dok. Iya, senang sekali melihatnya. Metro Friends juga turut mengikuti virtual launching kami. Nah, untuk kali ini kita ingin membicarakan persalinan nyaman di Rumah Sakit MMC dengan ada produk terbaru nih Dr. Arif. Nah, tetapi sebelum masuk ke situ, pelayanan persalinan nyaman ini di MMC selama ini tuh bagaimana Dr. Arif kira-kira? Terima kasih. Sebetulnya di Rumah Sakit MMC ini memang udah dari 34 tahun di MMC berdiri, memang kita selalu berfokus pada pasien dan memang awal-awal pelayanan kita adalah yang banyak mungkin pelayanan kebidanan untuk persalinan. Jadi memang karena kita sudah lama, jadi untuk pelayanan persalinan kita memang kita sangat berfokus pada pasien. Kita fokus terhadap apa sih sebetulnya kebutuhan mereka, tetapi yang kita juga fokus adalah lebih banyak juga pada apa sih yang ketakutan dari pasien kita. Kan orang takut tuh, apa sih yang paling ditakutin dari persalinan adalah nyeri. Benar ya Dok ya? Jadi kita berupaya sebagaimana mungkin experience mereka, pasien-pasien kita di rumah sakit ini harusnya nyaman. Jadi memberikan kesan bahwa persalinan itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa dan menyenangkan. Benar. Apalagi kan untuk menyambut ini ya buah hatinya. Yes, benar sekali Dr. Arif. Nah, Dr. Arif tahu nggak, karena juga dengan spirit yang sama untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan experience kepada pasien-pasien calon ibu kita, jadi kita itu membuat suatu produk nih Dr. Arif. Produk ini adalah sebenarnya untuk memberikan penawaran persalinan terbaik. Betul. Dengan harga yang bisa dibilang sangat kompetitif, tetapi dengan perawatan kelas VIP. Oh, luar biasa Dok. Benar. Nah, jadi pelayanan ini tuh seperti kita bekerja sama juga dengan asuransi jiwa Generali. Jadi dengan penawaran terbaik dengan harga terjangkau, si ibu juga diberi proteksi jiwanya. Jadi dengan ditambah perawatan di ruang VIP sampai ketika bayi lahir juga mendapat ikut imunisasinya juga termasuk ketika lahir. Nah, jadi penawaran ini kalau menurut saya sih sangat-sangat bagus ya untuk para ibu, calon ibu untuk mengikuti program ini. Nah, makanya namanya kita bilangnya paket mama. Oh, I see. Iya, maternity and mother assurance. Nah, jadi baiknya sih kalau misalnya masih penasaran, nanti ikuti liputan kita seterusnya. Nanti kita akan ada memberikan informasi dengan mama. Ya, baik, kalau misalnya nanti para ibu Metro Friends datang ke PolyOpGene yang baru ini di lantai 7 H Tower ya, Dr. Arif. Benar. Dan area ini adalah area green zone ya, Dr. Arif. Benar. Nah, jadi para ibu di sini terjamin keselamatannya, kenyamanannya. Nanti kalau misalnya ingin melihat virtual launching kita itu bisa diakses lagi loh, bisa dilihat di YouTube Metro Friends. Di situ bisa dilihat bahwa area tunggu kita yang nyaman ya, Dr. Arif. Betul. Ditambah kalau melihat tempat poliprakteknya Dr. Arif juga nyaman sekali untuk ibu melakukan konsultasi dengan Dr. Arif. Iya.
Baik. Nah, sekarang berarti nih untuk persalinan produk nyaman ini, produk mama ini, kan persalinan itu ada dua nih Dokter Arif. Pervaginam yaitu partus normal. Betul. Juga ada juga yang seksio sesar. Betul. Nah, untuk paket ini Metro Friends, kita yang seksio sesar ini menggunakan teknik ERAX. Nah, benefitnya tuh apa sih teknik ERAX ini dengan seksio sesar dengan teknik ERAX ini? Coba Dokter Arif silakan jelaskan apa nih biar Metro Friends atau calon mamis and daddies bisa tahu nih apa sih nyamannya pakai seksio sesar dengan teknik ERAX. Silakan Dokter Arif. Mungkin saya mau cerita dulu ya. Boleh. Sebetulnya teknik ERAX ini kalau di rumah sakit MMC ini memang terlahir secara tidak sengaja dulu. Memang teknik mungkin sekarang namanya ERAX ya untuk persalinan sesar, tetapi untuk bahasa istilah yang aslinya kan ERAS, jadi Enhanced Recovery After Surgery. Benar. Sebetulnya dulu teknik ini biasa dilakukan oleh misalnya untuk bedah digestif, di mana yang kita utamakan adalah bagaimana si pasien dapat aktivitas lebih cepat, bagaimana pasien bisa makan lebih cepat untuk menunjang kesembuhannya. Karena dari penelitian-penelitian yang sudah ada, semakin cepat pasien mobilisasi, dia bisa belajar duduk, belajar jalan, maksudnya mulai bergerak secara mobilisasi bertahap, lebih cepat ya Dok ya. Lalu lebih cepat dia belajar untuk makan, ternyata penyembuhannya dan pemulihannya jauh lebih baik. Kita ngomong penyembuhannya ya. Memang kalau perkara pasien betah di rumah sakit itu urusan lain ya. Tapi kita mengupayakan agar pemulihannya lebih cepat. Kenapa? Karena kalau dirawat di lantai VIP kita betah pasti Dok. Waduh. Lanjut. Lalu bagaimana ERAS di ini? Kebetulan memang sejak tahun lalu ini ERAS ini sudah mulai di mana-mana, sudah mulai gaungnya sudah mulai. Di saat itu mulai pandemi ya, mulai meningkat. Saat itu MMC belum ada yang namanya perawatan green zone dan perawatan isolasi. Jadi kita belum bisa memisahkan nih untuk pasien sehat dan nggak sehat, dan yang terduga COVID waktu itu memang kita coba pisahkan, tetapi belum seperti saat ini. Artinya untuk pasien-pasien yang persalinan, di mana ini ibu-ibu yang sehat yang memang menunggu buah hati, kita harus memastikan keamanannya dulu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak yang bisa kita lakukan saat itu adalah kita meminimalisir exposure atau lama rawat saat itu, gitu. Di samping ya memang ada bonusnya, ternyata nyerinya kok lebih cepat, makannya lebih cepat, lalu ternyata jangka panjang pun mereka lebih bagus juga, gitu. Nah, ERAS ini sendiri sebetulnya dari segi operasi sih nggak jauh berbeda, sama saja. Jadi apa sih ERAS ini? Bagaimana dengan sesar yang biasa? Sebetulnya tidak jauh berbeda. Tetapi ERAS ini merupakan buah dari kolaborasi antara satu dokter kandungan sebagai operator, lalu dokter anestesi, dokter anak. Tetapi jangan salah. Main starnya ini bukan hanya dokter saja, tetapi juga dari keperawatannya, terus lalu dari gizinya. Karena intinya adalah sejak sebelum operasi kita mengutamakan bagaimana sih kenyamanan pasien, bagaimana kita bisa mengatasi ketakutannya pasien, sehingga program yang produk ERAS ini bisa kita deliver dengan baik. Patient centered care ya Dok ya. Baik. Gitu. Memang kita apakah kita sudah sempurna? Ya kita terus berusaha bagaimana caranya agar teknik ini bisa suatu saat mungkin bisa menjadi pelayanan yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada pasien-pasien yang memang membutuhkan operasi sesar. Karena tetap rumah sakit kita adalah rumah sakit yang sayang ibu. Jadi bukan berarti semua lahiran kita sesar aja karena bisa nggak nyeri, tidak. Kita teknik ERAS ini memang kita buat salah satunya adalah untuk bagaimana dengan ibu-ibu yang tidak mampu untuk melakukan persalinan normal, entah itu karena permasalahan di ibu atau
permasalahan di bayi. Benar. Nah paling tidak kita harus memberikan nilai plus. Benar. Jangan sampai mungkin mereka sedih ya kok nggak jadi normal, tapi paling nggak kita coba mengobati kekecewaan itu dengan teknik ini. Baik sekali. Nah, terakhir tadi ada yang dokter bilang kolaborasi antara dokter kandungan, dokter anestesi dan perawat. Ada juga nih dari administrasi. Maksudnya tuh apa ya dok ya kira-kira ya? Oke, jadi kalau dari ERAS itu sendiri dibanding operasi yang biasa gitu. Pertama ERAS mungkin saya harus menggarisbawahi memang ERAS ini diutamakan untuk persalinan yang elektif atau persalinan sesar yang terencana gitu. Walaupun beberapa kasus kita pun sudah coba di emergency pun tetap bisa. Tetapi tetap kita harus garis bawahi ini terutama untuk elektif. Satu yang terencana. Nah, dari teknik ini ternyata dapat kita lihat penggunaan obat-obatan lama rawat ternyata bisa dipersingkat dan obat-obatnya juga lebih sedikit. Otomatis kalau yang kita lihat dari segi cost pun juga berbeda dibanding operasi yang pada umumnya gitu. Kita bilang costnya berbeda, kita bisa melihat penurunan costnya, jadi harganya. Jadi kalau dari penelitian yang sudah ada kira-kira antara 6-10% karena lama rawatnya lebih singkat dan penggunaan obat-obatannya juga lebih kecil dibanding operasi biasa. Nah, karena hal inilah secara cost juga lebih lebih berkurang, lama perawatan juga bisa lebih singkat. Nah, inilah makanya kita masukin ke dalam paket si mama ini ya dok ya, jadinya dengan harga yang sangat terjangkau seperti yang tadi saya sampaikan sudah. Makanya untuk seksi sesar kita menggunakan teknik ERAS ini. Oh begitu dok, oke. Jadi bagaimana nih dok pengalaman dokter selama ini melihat pasien yang menjalani teknik ERAS ini, bagaimana tuh dok tanggapannya mereka dok? Memang tanggapan bervariasi ya, memang banyak yang positif. Tapi memang karena kan kita mulai ini juga belum lama ya. Memang tapi alhamdulillah sebagian besar cukup puas dengan tekniknya karena satu yang kita utamakan kan dalam hari yang sama pasien sudah bisa berjalan. Hanya beda berapa ya? 2 jam ya dok ya? Bisa 1-2 jam. 1-2 jam. Kita lihat. Memang ada juga beberapa pasien yang ternyata memang tidak cocok dengan teknik ini, mungkin karena operasinya darurat gitu. Ya memang, tapi tetap kita akan mengimprove bagaimana kedepannya bisa semuanya pasien-pasiennya tanpa keluhan. Baik. Gitu. Kan ERAS ini itu juga dikenal painless labor nih dok ya. Painless. Nah, seberapa signifikan ya sih dok memang nyeri itu kan tadi katanya yang ditakutin tuh nyerinya ngeri gitu ya. Paling serem gitu di ini. Nah, itu seberapa signifikan ya dok ya? Pada operasi yang biasa itu kan biasanya nih operasi sesar yang biasa dia akan mulai bergerak, mulai duduk itu biasanya di atas 6 jam atau 12 jam. Belajar duduk. Lalu berjalan biasanya 24 jam setelahnya. Lalu biasanya lama perawatan antara 3-5 hari gitu. Sedangkan di ERAS itu dia akan mulai belajar duduk itu di 1-2 jam. Di 1 jam. Luar biasa. Dan mulai berdiri itu biasanya antara 2-3 jam rata-rata kalau di pasien MMC. Nah, pada pasien yang operasi biasa, ini biasanya begitu dia biusnya hilang, mereka akan merasakan nyeri di luka operasi. Iya, benar dok. Nah, di ERAS ini sebetulnya kita coba menggabungkan. Jadi pasca operasi, makanya disinilah namanya pentingnya kerjasama dengan keperawatan. Karena saat itu kan mereka yang memonitor. Disinilah kolaborasinya ya dok ya. Bagaimana kita maintain nyerinya. Jadi kita pastikan pasien itu sudah bergerak sebelum nyerinya muncul di situ. Jadi sebetulnya di ERAS ini yang kita coba kembangkan adalah bagaimana persepsi pasien terhadap nyeri kita maintain gitu. Jadi ketika si pasien nggak merasa nyeri, fungsinya sudah mulai baik gitu, fungsi berjalannya, langsung kita mulai tuh belajar duduk, lalu misalnya lebih cepat juga bonding dengan bayinya ya dok ya katanya. Iya, lebih cepat juga. Kan kalau bayi biasa ada masa observasi, jadi dalam masa observasi bayi ibunya sudah bisa jalan tuh lihat bayinya gitu. Aduh senang sekali kalau begitu. Nah dari penelitian juga kita lihat ternyata ketika si ibunya bisa bergerak lebih awal, ternyata kontrol nyerinya pun akan jauh lebih baik dibanding yang mobilisasinya kurang. Di samping juga
ada efek jangka panjang yang lain. Ketika dia bergerak lebih awal, untuk proses perlengketan di dalamnya pun dia juga lebih minimal. Artinya kita bisa melihat efek di beberapa bulan yang akan datang pun jauh lebih baik. Karena kan kita sudah mulai dari tahun lalu ya, udah setahun dia kita lihat pasien-pasien yang sudah awal-awal kita lakukan eras, ya alhamdulillah sampai saat ini pun mereka cukup puas dan cukup puas datangnya, dok. Oke, nah Metro Friends nanti apabila ingin melihat apa tanggapan dari para ibu-ibu yang telah menjalani teknik ERAS ini, bisa nanti Metro Friends lihat di YouTube kami video tentang apa pendapat dari mereka. Nah, berarti Metro Friends dengan persalinan nyaman di rumah sakit MMC, dan apabila mungkin belum mengetahui ada apa yang bisa ditawarkan dari rumah sakit MMC ini, ada kita program atau paket mama. Nah, untuk paket mama ini nanti bisa dapat dilihat dari sosial media kami untuk informasi lebih lanjut dan bagaimana untuk menghubungi siapa. Oke, baik. Untuk saat ini silahkan bagi para Metro Friends yang ingin meninggalkan komentar atau pertanyaan, bisa kita tunggu. Baik, bagaimana tim? Apakah sudah ada yang bertanya? Oh belum. Baik, oke. Kita begini, Dr. Arief. Jadi memang ketika awal kami ingin membuat suatu paket nih untuk memanjakan para our maternity patients ya. Okay. Jadi apa kira-kira yang tepat nih ya untuk kita bikin? Nah, ternyata memang setelah hasil survei, observasi dan lihat sebagainya, kayaknya sih ini memang cocok nih paket mama ini kita keluarkan. Apalagi yang untuk partus yang seksio sesarnya menggunakan teknik ERAS. Ternyata memang bisa mewujudkan kenyamanan bagi pasien-pasien calon ibu kita, Dr. Arief. Kira-kira ada saran nggak sih, Dr. Arief, bagi para Metro Friends misalnya istilahnya yang sedang menunggu calon buah hati. Nah, bagaimana? Apakah mungkin baiknya sih mendapatkan konsultasi yang dengan baik dan benar ya? Apakah karena kan bisa memberikan saran bahwa bisa melahirkan dengan pervaginam atau bagaimana? Silakan. Bagaimana menentukan pilihannya gitu loh, Dr. Arief? Jadi untuk para Metro Friends yang calon moms dan calon dads lah, yang saat ini sedang menunggu kapan nih munculnya buah hatinya nih saat ini. Sebetulnya jangan, pertama walaupun kita ngomong mengenai ERAS ini, jangan terikat nih, wah ini ERAS enak, ini. Sebetulnya yang terpenting adalah satu, kehamilan Metro Friends ini adalah ada investasi jangka panjang, itu adalah calon penerus teman-teman. Jadi intinya adalah kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Artinya nggak cuman kita mempersiapkan nanti lahiran di mana, tapi yang kita harus pastikan adalah diri Metro Friends sendiri siap nggak dalam menghadapi persalinan gitu. Nah, siap ini kan kita nggak cuman dari mental, oke saya harus normal, tidak hanya itu saja. Pertama kita juga harus bisa memastikan kondisi saya oke nggak, badan saya sehat atau tidak, mampukah saya nanti untuk menghadapi suatu persalinan, lalu kalau misalnya nggak bisa, ini saya harus bagaimana. Tapi intinya kalau misalnya kalau tidak ada halangan, harusnya bisa melahirkan normal. Benar sekali. Kenapa? Walaupun ini kita ngomongin soal ERAS ya. Benar. Kenapa? Benar karena sekali. Dengan yang penting persalinan nyaman dulu ya, Dr. Arief. Persiapan mental yang kuat, persiapan nutrisi yang kuat, aktivitas fisik yang oke, dan kondisi bayi yang normal, seharusnya tidak ada halangan untuk melakukan suatu persalinan normal. Nah, disitulah pentingnya kita melakukan suatu kontrol kehamilan. Dimana kan nggak cuman kita hanya melihat ini normal, ini sesar, tidak, tapi kan kita harus lihat bagaimana sih perkembangannya si bayi, bagaimana kondisinya si ibu selama kehamilan. Karena itu ada checkpointnya juga tuh. Misalnya di trimester awal kita bisa melihat apakah si bayi punya kecenderungan untuk kelainan bawaan. Di trimester 2 kita bisa lihat bagaimana sih pertumbuhan awalnya oke atau enggak. Dia ada risiko enggak untuk terjadi suatu komplikasi yang bisa mungkin mengganggu
rencana untuk lahir normal. Contoh misalnya, wah si ibu ternyata punya bakat nih untuk darah tinggi. Lalu di trimester 3 kita lihat lagi posisi letak ari-ari, bagaimana, apakah dia siap untuk persalinan normal. Jadi suatu persalinan, suatu kehamilan kita nggak bisa lihat, oke, dia hamil nanti dia lahiran, tidak. Ini adalah buat saya adalah suatu journey yang sangat luar biasa, yang harus kita nikmati nih day by day. Kita lihat, di-enjoy aja ya, Dr. Arif. Berarti kuncinya adalah antenatal care ya, Dok, ya. Antenatal care, karena untuk mengikuti program Mama ini, Dok, bisa ikut mulai dari usia kehamilan 14 minggu, Dok. Oh, oke. Iya. Nah, jadi makanya kenapa antenatal care ini juga penting gitu ya, Dr. Arif. Betul. Untuk kita bisa mengantisipasi, kita harus ambil apa, tindakan ke depan bagaimana gitu ya, Dok. Oh baik, ini kita ada pertanyaan nih, Dok. Dok, apa benar ERAS membuat pulih lebih cepat? Jadi tidak perlu, membuat pulih lebih cepat. Ya. Benar apa tidak, Dok? Betul, justru kenapa kita memulai teknik ERAS ini, intinya tadi yang kita sebut di awal adalah untuk pemulihan lebih awal. Karena waktu itu kita benar-benar bagaimana caranya pasien-pasien kita di masa pandemi exposure terhadap rumah sakit lebih singkat. Dari beberapa pasien yang kita rawat, ternyata dia dalam 1x24 jam sudah bisa pulang. Walaupun 1x24 jam itu bukan yang ideal ya untuk rawat. Kenapa? Karena tetap harus ada pengawasan bayi dalam waktu 2x24 jam. Mengapa? Karena kita harus ingat kapan bayi mulai kuning adalah setelah 2x24 jam gitu. Tetapi kalau untuk ibunya, ketika dia sudah melewati masa kritis pasca persalinan, pasca sesar, itu adalah 1x24 jam, sebetulnya ibunya sudah aman. Gitu. Nah, dengan teknik ERAS ini kita mengharapkan dalam waktu 2-3 jam pas ibunya udah bisa berdiri. Ketika dia sudah bisa berdiri, bisa jalan, biasanya proses pemulihannya akan berlangsung sangat cepat. Baik gitu. Sekali. Itu yang kita harapkan. Berarti jadi tidak perlu rawat inap dengan ERAS, nggak juga ya, Dok? Nah, kalau misalnya untuk rawat inap, udah terjawab tadi sebenarnya itu. Jadi sebenarnya udah terjawab. Kenapa? Karena dari segala macam persalinan kita ada yang namanya masa kritis untuk terjadi suatu perdarahan. Gitu, karena dalam waktu 24 jam itu masih ada risiko tuh, apakah kontraksi rahimnya berkurang, apakah ada faktor yang lain dari pembekuan darah dan yang lain sehingga bisa terjadi perdarahan, sehingga kita harus monitor dengan ketat dalam waktu 24 jam pertama. Jadi memang tetap harus dilakukan suatu rawat inap. Oke, baik. Nah, lalu apa ada syarat khusus untuk memilih persalinan dengan ERAS? Oke, jadi kalau untuk syarat khusus dengan ERAS sih sebetulnya tidak ada yang spesifik ya. Cuman memang untuk ERAS itu sendiri kita utamakan untuk persalinan yang terencana, untuk sesar terencana. Jadi misalnya nih Metro Friends, misalnya dalam antenatal care sudah diketahui bahwa ternyata ibu ini untuk melangsungkan suatu persalinan normal berisiko tinggi. Contoh misalnya posisi bayinya misalnya melintang atau sungsang, atau ibu ternyata panggulnya sempit, untuk lahir normal ini sangat beresiko. Atau misalnya ada kondisi lain tapi masih memungkinkan untuk lahir secara terencana. Nah, ini memang bisa kita upayakan untuk melakukan suatu teknik ERAS. Walaupun beberapa kasus emergency sudah kita coba, tapi tetap yang idealnya adalah untuk operasi yang terencana, syaratnya terencana. Kenapa? Karena dari ERAS ini ada beberapa persiapan yang kita harus lakukan sebelum operasi. Jadi dari sebelum operasi kita harus maintain dulu pasiennya. Harus maintain, kita harus pastikan dulu kebutuhan nutrisi, kebutuhan gizi, dan terutama adalah bagaimana kita bisa mengatasi takutnya pasien. Jadi kenyamanannya pasien dulu itu yang kenapa? Karena ketika pasien sangat takut, dia dalam kondisi nutrisi yang kurang, justru itu sering ya, Dok, ya ketemu ya? Sering, justru kalau pada kondisi seperti itu akan terjadi, ambang nyerinya akan berubah. Gitu, jadi kita harapkan dia nggak nyeri, malah jadi nyeri. Jadi benar-benar kita harus memastikan dulu kondisi pasien. Jadi benar-benar ERAS ini kita sangat berfokus pada kenyamanan pasien sebetulnya. Memang ini upaya yang selalu kita lakukan, kita selalu berfokus pada kenyamanan pasien. Jadi memang itu menjadi tujuan utama kita ya, Dok ya. Semua dalam hal
membuat produk, membuat layanan-layanan paket baru, itu selalu kita memang berfokus pada kenyamanan pasien. Nah, ini ada lagi pertanyaan, kehamilan kedua setelah sesar pertama, apa boleh menggunakan metode ERAX? Oke, untuk ERA sendiri, kalau yang kita lakukan di MMC, kita udah dilakukan pada bekas operasi ketiga. Oh. Jadi untuk yang jadi bukan sesar pertama, jadi udah. Oke. Ya, anak keempat waktu itu, iya. Iya. Jadi tidak berpengaruh ya, Dok, jadi ya? tidak berpengaruh. Baik. Gitu, karena dari segi teknik operasinya tidak jauh berbeda. Siap, baik. Bedanya dengan sesar biasa apa? Apa yang membuat pulih lebih cepat dan alat yang digunakan, alat apa yang digunakan? Oke, jadi apa? Sebenarnya tadi udah terbahas tuh. Jadi sebetulnya bedanya apa? Kalau dari segi teknik operasinya tidak jauh berbeda. Satu, memang di MMC kita melakukan sedikit improvement mungkin, ya. Nah, tapi itu biasanya berbeda-beda, tergantung case by case. Nah, tetapi dari secara garis besar, yang perbedaannya ini adalah dari segi servisnya, dari segi pelayanan yang dari kolaborasinya, karena mungkin sesar yang biasa, bintang utamanya dokter kandungan, lalu dilempar ke dokter bius, habis itu nanti dokter anak, masing-masing punya pekerjaan sendiri. Tetapi ERAS ini perbedaannya adalah kita bekerja sama saat ini nih, kita lihat nih step-stepnya nih dari si pasien, kita lihat step penyembuhannya, kita lihat step dari persiapannya, kita lihat dari step saat operasinya, lalu kita lihat dari step-step saat pemulihannya. Jadi kita nggak kasih waktu kosong nih. Ini ada waktu pemulihan nih, sebetulnya golden period nih untuk pemulihan. Langsung kita masuk dalam teknik ini. Ini jadi kayaknya saya lebih melihat dengan kita bedanya menggunakan si ERAX ini lebih terasa hospitality-nya ya, Dok, ya? Ya, begitu ya, Dok? Kita utamakan sebetulnya ke hospitality, tapi kalau dari segi kita, dari tim medisnya adalah lebih ke kolaborasinya. Benar. Karena memang melihat bahwa kita benar-benar memperhatikan kenyamanan si ibu ya, Dok, ya? Nah, kalaupun memang ada yang berubah, mungkin ada berubah sedikit dari teknik pembiusan gitu. Mungkin saya mewakili teman-teman anestesi, ya mungkin pembiusannya satu, untuk jenis bius yang dilakukan justru dosisnya lebih kecil. Oh, begitu, dibanding Dok? Iya, dosisnya biasanya lebih kecil. Kenapa? Karena kita harus maintain pemulihan yang lebih cepat di pasiennya, gitu. Cuman memang mereka ada beberapa teknik yang lain, walaupun di biusnya lebih dosisnya dimodifikasi. Dengan modifikasi itulah. Modifikasi sehingga anti nyerinya lebih lama. Tetapi untuk pemulihan anggota gerak, pemulihan ususnya itu juga lebih cepat. Gitu. Baik. Nah, kalau dari segi udah bisa makan langsung tuh, Dok, ya? Lebih tepatnya setelah operasi biasanya kita suguhin. Oh iya. Jadi kalau misalnya pasien mikirnya makan aja ya, Dok. Kita udah, jadi kayak ini, cuman bedanya kita nggak ada cangkir sama meja begini ya. Jadi kalau habis operasi gitu udah selesai, udah keluar di ruang pemulihan, kita suguhin minuman manis biasanya. Tapi memang sedikit-sedikit. Di situ kita pelan-pelan untuk memulai lebih awal bagaimana pemulihan dari ususnya gitu. Baik. Itulah Metro Friends, mengapa makanya ini kita membahasnya dengan berjudul persalinan yang nyaman di MMC. Tentunya juga ada mengenal teknik ERAX sedikit lah ya dengan Dr. Arif. Jadi makanya Metro Friends, apabila memang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, datanglah ke Poli Obstetrik dan Ginekologi di lantai 7 Hattawar Rumah Sakit MMC ya, Dok? Ya. Kita selalu buka setiap hari. Kalau mau ketemu Dr. Arif, ada kapan, Dok? Kebetulan saya ada setiap hari. Ada setiap hari Dr. Arif. Sampai Minggu. Sampai hari Minggu juga beliau praktek. Nah, jadi berarti untuk memilih paket ini atau apa, dapatkanlah informasi yang lengkap sebelumnya agar ibu-ibu dan Metro Friends dapat memilih dengan pilihan yang tepat ya, Dr. Arif ya. Betul. Tentunya yang lebih pasti adalah informasi yang paripurna ya, Dok? Betul, paripurna dari kondisi ibu, kondisi bayi, baru kita tentukan apa yang terbaik buat ibu. Baik. Karena kita bukan
paket ini yang terbaik, tetapi kita harus berpikir apa yang terbaik buat keluarga ibu. Jadi nggak cuman ibunya aja, bayinya aja, bapaknya, tapi kita harus lihat dari jangka panjang. Karena setelah lahiran urusan belum selesai, masih ada tumbuh kembang anak. Baik. Oh, ini ada lagi yang bertanya, ada nggak sih resikonya, Dok? Oke, dari semua operasi jelas ada resiko. Oke. Gitu. Cuman memang dari eras ini yang kita lihat resikonya adalah dapatkah teknik eras ini digunakan atau tidak pada pasien itu. Gitu. Karena satu, dari jenis obat-obatan ini juga lebih sedikit. Jadi memang membutuhkan ketepatan dari setiap step-stepnya. Benar. Gitu. Jadi contoh misalnya pada pasien-pasien tertentu yang dia tidak bisa dibius dengan teknik tertentu gitu ya, dengan teknik ini sehingga dia harus dengan cara lain gitu. Memang kita harus bilang sama pasien, mohon maaf nih kita harus batalkan teknik ini gitu. Jadi pemulihan kita lakukan seperti biasanya gitu. Contoh misalnya pasien dia harus pakai dosis yang lebih besar. Kalau kita paksa dia untuk jalan, untuk duduk, otomatis dia akan resiko dia muntah, resiko dia pusing itu akan lebih tinggi gitu. Karena pada era ini salah satu clue-nya adalah kita mencoba untuk meminimalisir penggunaan obat-obat narkotika. Gitu. Ya. Oke, baiklah. Berarti memang jangan sekadar hanya melihat penawaran yang dengan mulai harga sekian gitu ya, Dok ya, tetapi makanya diperlukan konsultasi dengan dokter obgyn ya, Dok ya. Karena kita lihat dulu benar. Nggak semua pasien sesuai itu cocok tiap orang. Obat-obat yang ini. Benar sekali. Baik. Oke, Metro Friends, saya rasa kita telah sampai di ujung acara IG Live siang ini, sorry. Jadi apabila masih ada beberapa pertanyaan, silakan bisa dilayangkan ke kami melalui sosial media kami. Sampai bertemu di IG Live berikutnya. Selamat siang Metro Friends. Selamat siang Metro Friends.